Salam bahagia Bapak Ibu sekalian. Presentasi ini akan membahas secara mendalam mengenai proses penyusunan naskah kerjasama antara sekolah dengan dunia kerja yang merupakan landasan penting dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan atau PKL bagi siswa SMK. Kita akan mengupas tuntas tahapan-tahapan dan hal-hal krusial yang perlu diperhatikan dalam penyusunan naskah kerjasama baik untuk PKL di dalam maupun di luar negeri. Langkah awal dalam menyusun naskah kerjasama adalah identifikasi tempat pelaksanaan PKL. Sekolah perlu proaktif menggali informasi dari mitra industri yang sudah terjalin maupun menampung aspirasi dari siswa dan orang tua terkait preferensi tempat PKL. Selanjutnya, proses penjajakan dilakukan untuk memahami lebih dalam kebutuhan dunia kerja dan potensi kolaborasi yang bisa disinergikan dengan program PKL sekolah. Setelah penjajakan, sekolah melakukan pemetaan yang cermat terhadap peserta didik. Penempatan siswa harus benar-benar mempertimbangkan kesesuaian antara bidang keahlian, kompetensi yang dimiliki siswa, dan jenis pekerjaan yang ditawarkan oleh dunia kerja. Selain itu, penting untuk menunjuk guru mata pelajaran PKL yang kompeten untuk memberikan bimbingan dan pengawasan selama siswa berada di lokasi PKL. Fleksibilitas juga diperlukan di mana PKL dapat dilakukan di beberapa tempat atau bahkan di TEFA sekolah jika relevan dengan tujuan pembelajaran. Puncak dari tahapan awal ini adalah penyusunan naskah kerjasama. Dokumen ini bukan hanya sekedar formalitas, tetapi merupakan panduan operasional yang mengikat baik pihak sekolah maupun dunia kerja. Naskah ini harus memuat secara detail segala aspek terkait pelaksanaan PKL agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Untuk PKL di dalam negeri, legalitas pelaksanaan PKL ditandai dengan adanya naskah perjanjian kerjasama yang disepakati bersama. Proses penyusunannya melibatkan diskusi antara sekolah dan dunia kerja, dan setelah final, salinan naskah perlu disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi sebagai bentuk pemberitahuan dan koordinasi. Naskah kerjasama PKL dalam negeri setidaknya harus mencakup poin-poin penting ini, mulai dari tujuan yang jelas mengapa kerjasama ini dilakukan, identitas lengkap pihak-pihak yang terlibat, rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing, ruang lingkup kolaborasi yang mungkin lebih luas dari sekadar PKL, hak dan kewajiban setiap pihak, informasi kontak, mekanisme penyelesaian masalah jika timbul, dasar hukum yang digunakan, hingga durasi berlakunya perjanjian. Setelah naskah kerjasama terjalin, langkah selanjutnya adalah perencanaan pembelajaran PKL. Proses ini melibatkan kolaborasi antara sekolah dan dunia kerja untuk menjabarkan capaian pembelajaran mata pelajaran PKL menjadi dokumen yang lebih operasional seperti tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, serta rencana pembelajaran dan asesmen yang akan diterapkan selama PKL berlangsung. Dokumen perencanaan ini akan menjadi panduan utama dalam pelaksanaan dan evaluasi PKL. Tabel ini menunjukkan elemen-elemen kunci dan capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata pelajaran PKL. Elemen-elemen ini meliputi internalisasi dan penerapan soft skill,
penerapan hard skill, peningkatan dan pengembangan hard skill, serta penyiapan kemandirian berwirausaha. Capaian pembelajaran pada setiap elemen menjadi acuan dalam merancang kegiatan PKL. Dengan berpedoman pada capaian pembelajaran, sekolah dan dunia kerja berkolaborasi menyusun perangkat pembelajaran PKL yang lebih spesifik. Ini meliputi perumusan tujuan pembelajaran yang relevan dengan konteks dunia kerja, penyusunan alur tujuan pembelajaran sebagai urutan logis kegiatan PKL, dan pengembangan program PKL. Sebelum peserta didik diterjunkan ke dunia kerja, perencanaan yang matang sangatlah krusial. Sekolah memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi dunia kerja yang relevan dengan konsentrasi keahlian siswa, sekaligus melihat potensi kerjasama yang bisa dibangun. Proses penjajakan ini penting untuk memastikan bahwa tempat PKL nantinya dapat memberikan pengalaman yang berharga. Penempatan siswa pun tidak dilakukan secara acak, melainkan didasarkan pada kompetensi yang dimiliki serta jenis pekerjaan yang akan mereka lakukan. Sekolah juga perlu membuat pemetaan yang jelas, baik untuk penempatan siswa maupun penugasan guru pendamping PKL. Fleksibilitas juga perlu dipertimbangkan, di mana siswa dimungkinkan untuk menjalani PKL di beberapa tempat yang berbeda jika memang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Terakhir, perhatian khusus diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus, di mana penempatan akan disesuaikan dengan kondisi mereka atau dialihkan ke kegiatan pengganti PKL yang sesuai. Dalam implementasi kurikulum Merdeka, PKL bukan lagi sekadar kegiatan ekstrakurikuler, melainkan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari mata pelajaran intrakurikuler. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengalaman praktis dalam pendidikan vokasi. Menariknya, pelaksanaan PKL juga dapat bersifat fleksibel, bisa dilakukan secara daring maupun luring. Untuk konsentrasi keahlian di bidang TIK, PKL daring memiliki potensi besar dengan tetap mengedepankan pengawasan dari pihak industri. Namun untuk bidang lain, pelaksanaan luring umumnya menjadi pilihan utama. Dalam kondisi-kondisi tertentu seperti bencana atau kendala geografis, PKL daring dapat menjadi solusi dengan adanya kesepakatan tertulis dari dunia kerja. Waktu pelaksanaan PKL sendiri akan ditentukan melalui musyawarah antara pihak sekolah dan dunia kerja, dan sistem pelatihan yang digunakan pun dapat bervariasi. Salah satunya adalah sistem pelatihan berotasi atau TRS. Sistem rotasi dalam PKL memberikan kesempatan bagi siswa untuk merasakan berbagai aspek pekerjaan, baik dalam divisi yang berbeda di satu perusahaan maupun di beberapa perusahaan yang relevan. Hal yang paling utama adalah bahwa seluruh pelaksanaan PKL harus berorientasi pada kepentingan peserta didik, memastikan mereka mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Idealnya, PKL tidak dilaksanakan pada hari libur nasional kecuali untuk bidang-bidang pelayanan umum yang memang memiliki dinamika kerja yang berbeda. Kita juga perlu melindungi hak-hak siswa, salah satunya dengan melarang mereka ditempatkan pada shift malam. Meskipun demikian, pelaksanaan PKL tetap harus didasarkan pada perencanaan pembelajaran yang telah disepakati bersama dengan pihak industri. Jika ada kondisi khusus yang mengharuskan siswa bekerja di luar ketentuan umum,
maka perjanjian kerjasama yang lebih detail dan mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja menjadi sangat penting. Dalam beberapa kondisi, pelaksanaan PKL di dunia kerja mungkin tidak memungkinkan. Untuk mengatasi hal ini, sekolah dapat menyelenggarakan alternatif kegiatan pengganti, salah satunya adalah kegiatan kewirausahaan. Kegiatan ini harus direncanakan dengan baik dan dapat berupa rintisan usaha baru atau startup, atau juga usaha yang sudah berjalan yang dikelola oleh siswa. Penting untuk memastikan bahwa kegiatan kewirausahaan ini relevan dengan program keahlian yang ditekuni siswa. Jika tidak sesuai, maka usaha tersebut setidaknya harus sudah berjalan minimal 1 tahun dan memenuhi kriteria sebagai usaha mikro kecil dan menengah. Perencanaan pembelajaran untuk kegiatan kewirausahaan ini akan melibatkan kolaborasi antara guru mata pelajaran proyek kreatif kewirausahaan, guru PKL, serta praktisi di bidang kewirausahaan. Alternatif lain pengganti PKL adalah melalui pembelajaran berbasis proyek dengan model Teaching Factory atau TEFA. TEFA merupakan pendekatan pembelajaran yang berupaya untuk menciptakan suasana dunia kerja di lingkungan sekolah. Ini bukan berarti kita harus membangun pabrik di sekolah, melainkan bagaimana kita mengoptimalkan kurikulum, sumber daya dan sumber daya manusia yang ada agar selaras dengan standar yang berlaku di industri. Konsep dasarnya adalah pembelajaran berbasis produksi di mana siswa menghasilkan produk atau jasa yang nyata dan memenuhi standar kualitas dunia kerja. Keberhasilan TEFA sangat bergantung pada kemitraan yang kuat dengan berbagai pihak, termasuk dunia kerja, pemerintah daerah, orang tua, dan masyarakat. Dengan demikian, siswa akan mendapatkan pengalaman belajar yang otentik dan relevan dengan kebutuhan industri. Ada beberapa kondisi spesifik di mana kegiatan PKL dapat diganti dengan alternatif lain. Pertama, jika memang tidak terdapat dunia kerja yang relevan dengan bidang keahlian siswa dalam lingkup satu kabupaten atau kota, kondisi ini harus dibuktikan dengan surat pemberitahuan dari sekolah kepada Dinas Pendidikan yang berwenang dan mendapatkan persetujuan dari Dinas Pendidikan Provinsi. Kedua, jika dunia kerja yang relevan di wilayah tersebut memiliki keterbatasan kapasitas sehingga tidak dapat menampung seluruh siswa untuk PKL. Hal ini perlu dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Pendidikan yang melampirkan surat balasan dari dunia kerja. Ketiga, bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang mengalami kesulitan untuk melaksanakan PKL di dunia kerja pada umumnya, kondisi ini perlu didukung oleh hasil asesmen atau surat keterangan dari psikolog profesional atau lembaga yang kompeten. Dalam merencanakan PKL di dunia kerja, ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan untuk memastikan kelancaran dan kebermanfaatan program ini bagi peserta didik. Pertama, siswa berhak mendapatkan surat keterangan atau sertifikat PKL. Kedua, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja harus menjadi prioritas dan tertuang jelas dalam perjanjian kerjasama. Ketiga, dunia kerja dapat memberikan fasilitas atau insentif kepada siswa sesuai kemampuan mereka dan hal ini harus dicantumkan dalam perjanjian. Keempat dan kelima, kesesuaian antara konsentrasi keahlian siswa dengan tempat dan tugas PKL adalah kunci keberhasilan. Keenam dan ketujuh, kita harus memastikan
Beban dan jam kerja siswa tidak berlebihan dan peran mereka adalah sebagai tenaga pendukung, bukan tenaga utama. Kedelapan, perjanjian kerjasama harus jelas termasuk mengenai kemungkinan kerja setelah PKL. Kesembilan, pembatasan shift kerja malam perlu diperhatikan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan siswa kecuali ada perjanjian khusus. Kesepuluh, kita perlu memastikan dunia kerja memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Untuk PKL di luar negeri, dokumen perjalanan harus dipegang oleh siswa. Denda yang tidak sesuai perjanjian juga tidak diperbolehkan. Jika ada biaya praktik yang tidak ditanggung dunia kerja, sekolah perlu mengupayakannya dengan melibatkan orang tua atau wali. Terakhir, dan ini sangat penting, sekolah dan dinas pendidikan memiliki tanggung jawab untuk melindungi siswa dari segala bentuk kekerasan, perundungan, dan intoleransi, bahkan hingga proses hukum jika diperlukan. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat.